Selamat pagi, Bu. Pagi Bu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bidan Dini, bidan yang jaga pada pagi hari ini. Sebelumnya, apakah ada yang bisa saya bantu, Bu? Ini Bu, saya ingin melakukan ANC dan ingin mengetahui persiapan apa yang harus saya siapkan menjelang persalinan ya Bu. Sebelumnya, apakah Ibu membawa buku KIA? Bawa Bu. Pinjam sebentar ya, Bu. Ya. Sebelumnya, apakah benar dengan Ibu Matul? Benar Bu. Umurnya 25 tahun ya, Bu? Iya Bu. Baik, Bu. Di sini nanti saya akan menjelaskan tujuan prosedurnya agar Ibu mengetahui apa yang harus dipersiapkan sebelum persalinan ya, Bu. Sebelumnya saya izin untuk cuci tangan dan jaga privasi terlebih dahulu ya, Bu. Iya Bu. Baik ya, Bu. Di sini saya akan mulai menjelaskan. Apakah Ibu bersedia? Ya Bu, bersedia. Baik. Saya akan menjelaskan pada Ibu pentingnya persiapan rencana persalinan yang meliputi mempersiapkan rencana kelahiran, termasuk mengidentifikasi penolong dan tempat bersalin, keperluan yang perlu dibawa selama bersalin, serta perencanaan tabungan untuk mempersiapkan biaya persalinan. Rencana persalinan adalah hasil diskusi antara ibu hamil, keluarga, dan bidan pada saat melakukan pemeriksaan kehamilan. Kemudian saya akan menjelaskan persiapan persalinan. Langkah pertama membuat rencana persalinan yaitu menentukan tempat persalinan. Sejak awal ibu dan keluarga sudah harus menentukan di mana akan melahirkan, sehingga sudah ada tanda-tanda persalinan, maka langsung berangkat karena tujuannya sudah jelas dan mantap, sehingga tidak perlu berpikir atau berdiskusi dengan keluarga dan masyarakat yang akan memakan waktu untuk mencapai fasilitas kesehatan. Kemudian, memilih tenaga kesehatan terlatih. Setelah menentukan tempat persalinan, maka kemudian berpikir menentukan bidan yang akan menolong persalinan. Kalau sudah memilih bidan yang akan menolong persalinan, maka mulai menjalin hubungan sejak pemeriksa hamil sehingga sudah terjalin hubungan yang baik yang dapat mengurangi kecemasan pada saat melahirkan. Perlu ditentukan juga apabila bidan yang dipilih tidak ada ketika tiba saat persalinan, siapa bidan penggantinya. Kemudian, bagaimana menghubungi bidan? Untuk mempermudah komunikasi, perlu ditanyakan bagaimana cara menghubungi bidan, dapat menanyakan nomor HP atau telepon yang dapat dihubungi. Kemudian, bagaimana transportasi ke tempat persalinan? Kendaraan untuk berangkat ke tempat persalinan juga harus direncanakan sejak hamil sehingga siap setiap saat. Kemudian, siapa yang akan menemani pada saat persalinan? Sering bidan beranggapan bahwa yang berhak menemani ketika persalinan adalah suami. Hal tersebut tidak benar karena prinsipnya yang menemani adalah orang yang dapat memberi support mental kepada ibu yang akan melahirkan. Hal ini tidak harus suami. Pernah terjadi suami yang mendampingi istrinya melahirkan malah akan pingsan karena sebenarnya suami tidak tega melihat istrinya. Ada juga suami yang marah-marah pada istrinya karena istrinya tidak kuat mengejar. Hal yang seperti ini justru mengganggu proses persalinan karena menambah kecemasan ibu yang melahirkan. Untuk menentukan siapa yang akan menemani, perlu ditanyakan ya Bu. Kemudian, berapa banyak biaya yang dibutuhkan dan bagaimana cara mengumpulkan biaya tersebut. Untuk mengetahui bagaimana banyak biaya yang dibutuhkan, ibu sudah harus dapat menentukan ingin dirawat kelas berapa, sehingga dapat mengetahui berapa biaya yang dibutuhkan. Kemudian, siapa yang akan menjaga keluarganya jika ibu sedang melahirkan? Siapa yang akan menjaga keluarga ibu di rumah ketika ibu melahirkan itu juga harus sudah disiapkan supaya ibu pada saat melahirkan secara total hanya memikirkan proses persalinan yang dihadapi dan tidak dikacaukan dengan pikiran-pikiran yang lain ya Bu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan persiapan persalinan. Langkah kedua membuat rencana persalinan itu siapa yang membuat keputusan utama dalam keluarga dan siapa yang akan membuat keputusan apabila pembuat keputusan utama tidak ada saat terjadi kegawat daruratan. Kemudian langkah ketiga membuat
rencana persalinan itu di mana ibu akan melahirkan, di mana akan dirujuk apabila terjadi kegawat daruratan, bagaimana cara menjangkau tempat rujukan jika terjadi kegawat daruratan, kemudian bagaimana mendapatkan dana jika terjadi kegawat daruratan, lalu bagaimana cara mencari donor, siapa yang direncanakan menjadi donor. Kemudian langkah keempat membuat rencana persalinan, yaitu membuat rencana dan pola menabung. Bidan berupaya untuk mendiskusikan dengan ibu dan keluarga untuk menyiapkan dana jika terjadi kegawat daruratan. Banyak kasus ibu meninggal karena kehamilan, persalinan maupun pasca persalinan karena tidak sempat mencari pertolongan ke tempat fasilitas kesehatan yang lebih lengkap disebabkan tidak mempunyai dana yang diperlukan. Sering terjadi karena merasa tidak mempunyai dana yang cukup, maka keluarga pasrah dengan keadaan sehingga ibu yang akan melahirkan dibiarkan tetap di rumah meskipun sebenarnya memerlukan pertolongan. Kemudian langkah kelima membuat rencana persalinan, yaitu mempersiapkan peralatan untuk persalinan. Kemudian daftar peralatan untuk persalinan itu ada 2-3 pakaian tidur yang memudahkan ibu untuk menyusui, kemudian 2-3 BH menyusui, kemudian 3-4 kain panjang atau sarung, baju panjang atau daster, kemudian sandal, 4 celana dalam, kemudian pembalut ibu bersalin, 2 handuk bersih yang mudah menyerap keringat atau waslap, kemudian tisu basah atau tisu kering, alat mandi seperti sabun, pasta gigi, sikat gigi, sampo, kemudian minyak penghangat seperti minyak kayu putih, make up, krim wajah dan tangan, kaca, kemudian sisir, lalu gurita atau korset, kemudian HP yang sudah diisi pulsa ya Bu. Kemudian daftar peralatan untuk bayi baru lahir itu 1 lusin baju dan popok bayi, kemudian 2 handuk bayi yang lembut, kemudian kain segi 4 atau selimut bayi, kemudian kaos tangan dan kaos kaki, waslap, topi, minyak telon, sabun mandi, sampo khusus bayi, lalu sisir, kemudian selendang atau kain gedongan, lalu peralatan makan, obat dan sebagainya. Mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan, Bu. Ya, Bu. Apakah Ibu sudah paham? Iya Bu, saya paham. Kalau sudah paham, saya di sini akan melakukan evaluasi ya Bu. Oke Bu. Apa saja yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi persalinan Bu? Itu Bu, penolong persalinan, tempat bersalin, biaya bersalin. Benar ya Bu, saya kira Ibu sudah paham apa yang saya jelaskan tadi. Nanti apabila ada keluhan, Ibu bisa datang lagi ke sini ya Bu. Iya Bu. Terima kasih ya Bu, saya izin untuk pulang terlebih dahulu. Ya Bu, hati-hati di jalan ya Bu. Iya Bu.